Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Iva di pembelajaran IPS hari ini, yaitu tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu membedakan periodisasi kehidupan praaksara berdasarkan arkeologis. 2. Membedakan kehidupan manusia praaksara berdasarkan perkembangan kehidupannya. 3. Mengidentifikasi kehidupan manusia praaksara berdasarkan perkembangan kehidupannya. Dan kita lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Kita lihat dari zaman praaksara. Dilihat dari kebudayaan dan corak kehidupannya. Pada zaman praaksara yang dilihat dari budayanya bisa dibedakan menjadi zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sedangkan pada zaman logam ada masa perunggu, masa tembaga, dan masa besi. Berdasarkan corak kehidupannya, manusia praaksara atau zaman praaksara dibedakan menjadi zaman atau masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam dan masa perundagian. Mari kita pelajari satu persatu. Dimulai dengan zaman Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. Zaman batu tua ini diperkirakan berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Alat-alat yang dihasilkan masih sangat kasar dan sederhana sekali. Kita lihat ciri-cirinya. Jenis manusia zaman Paleolitikum. Berdasarkan penemuan fosil manusia purba, jenis manusia purba hidup pada zaman Paleolitikum adalah Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo soloensis. Fosil ini ditemukan di aliran Sungai Bengawan Solo. Kemudian ciri yang kedua yaitu kebudayaan zaman Paleolitikum. Berdasarkan daerah penemuannya, maka alat-alat kebudayaan Paleolitikum dapat dikelompokkan menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Ciri yang ketiga yaitu kebudayaan manusia pada zaman Paleolitikum masih sangat sederhana, yaitu hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Kemudian berburu atau food gathering dan menangkap ikan. Kita lanjut ke zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Zaman batu tengah merupakan zaman yang lebih baik atau lebih modern dari zaman Paleolitikum. Kita lihat ciri-cirinya. Bahwa zaman Mesolitikum ini manusia sudah tidak lagi nomaden atau berpindah-pindah dan sudah menetap baik di gua maupun di pantai. Dan kehidupannya tidak lagi hanya berburu atau food gathering, tapi sudah mengumpulkan makanan dan bercocok tanam. Sudah bisa membuat kerajinan dari gerabah. Kita lihat hasil kebudayaan zaman Mesolitikum. Ada namanya Kyogen-Modinger. Timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput yang mencapai ketinggian 7 meter. Fungsinya apa atau peranannya?
Itu menunjukkan bahwa manusia purba pada saat ini sudah menetap. Ini gambarnya. Ya. Kemudian ada tumpukan kulit kerang dan siput yang sudah membatu atau menjadi fosil ini sehingga diketahui kehidupan zaman prasejarah ini. Sisa makanan manusia purba yang hidup pada masa Mesolitikum atau sekitar 3.000 tahun sampai 5.000 tahun sebelum Masehi, tempat pembuangan sampah pada zaman prasejarah. Nih ya. Jadi memang mendekati pantai tempat tinggalnya. Zaman yang lebih baru atau lebih maju lagi yaitu zaman Neolitikum, zaman batu baru. Pada masa zaman Neolitikum yang terjadi kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi, telah datang bangsa-bangsa baru yang memiliki kebudayaan lebih maju dan tinggi derajatnya. Mereka dikenal sebagai bangsa Indonesia purba. Dengan ciri-cirinya, peralatan sudah dihaluskan dan diberi tangkai. Alat yang digunakan berupa kapak persegi dan lonjong. Pakaian terbuat dari kulit kayu dan kulit binatang. Perhiasan terbuat dari kulit kerang dan batu. Sudah menetap tempat tinggalnya atau sedenter dan kemampuan bercocok tanam lebih tinggi serta mempunyai kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum dapat dilihat seperti kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, perhiasan, pakaian kulit kayu, dan tembikar. Ini kalau kita lihat gerabah ya dari tanah liat yang kemudian dibakar berupa peralatan yang bisa digunakan. Seperti sekarang ini mungkin yang masih banyak tersisa gentong yang terbuat dari tanah liat. Kemudian perhiasan. Nah, ini adalah kapak persegi. Sedangkan ini kapak lonjong. Ini adalah bentuk-bentuk perhiasan yang dibuat oleh mereka. Dan diperkirakan baju yang dari kulit kayu adalah seperti ini. Zaman berikutnya yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Ciri-ciri manusia Megalitikum. Manusia sudah mengenal kepercayaan animisme dinamisme. Sudah mampu membuat monumen-monumen dari batu besar. Daya pikir dan kreativitasnya meningkat dibanding zaman sebelumnya. Bukan yang diciptakan bukan hanya untuk keperluan sehari-hari, tapi sudah bisa bernilai ekonomis dan keindahan atau estetikanya. Kita lihat contohnya, hasil kebudayaan zaman Megalitikum. Ada dolmen, ada sarkofagus, kubur peti batu, waruga, punden berundak, dan arca. Ini adalah hasil karya kebudayaan pada zaman Megalitikum. Atau kalau dari bahasa, dilihat dari bahasanya mega, besar, litikum adalah batu. Berarti zaman batu besar. Selanjutnya kita membahas tentang zaman logam. Pada zaman logam, orang sudah membuat alat-alat dari logam selain alat-alat dari batu. Orang sudah mengenal teknik melebur logam dan mencetaknya menjadi peralatan.
Teknik pembuatannya ada 2 macam, yaitu dengan cetakan batu yang disebut bivalve dan cetakan tanah liat dan lele yang disebut acireperdu. Periode logam disebut juga masa perundagian karena dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Pada zaman perunggu atau yang disebut kebudayaan Dongson Tonkin Cina yang menjadi pusat kebudayaan ini, manusia purba sudah dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras. Alat-alat yang dihasilkan pada zaman logam ini adalah contohnya kapak corong atau kapak perunggu, nekara perunggu atau moko, bejana perunggu, dan arca perunggu. Berikutnya adalah zaman besi. Pada zaman besi, orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga atau perunggu, sebab melebur besi membutuhkan panas yang sangat tinggi sekitar 3.500 derajat Celcius. Namun sudah nampak maksudnya adalah barang-barang yang dihasilkan, yaitu seperti misalnya mata kapak, mata pisau, mata sabit, mata pedang, cangkul, dan lain-lain sebagainya. Yang peralatan tersebut bisa ditemukan di Gunung Kidul, Bogor, Besuki, dan Punung di Jawa Timur. Anak-anak, yang kita bahas tadi adalah masa periodisasi masa praaksara berdasarkan arkeologi. Mari kita lihat periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupannya, yaitu yang pertama masa berburu dan meramu. Kalian bisa lihat gambarnya. Ciri-cirinya pada masa berburu dan meramu adalah belum mengenal cocok tanam, mendapat makanan dari berburu hewan liar atau mengumpulkan makanan, hidup nomaden atau berpindah-pindah, banyak hidup di hutan, sungai, dan pantai, dan menggunakan alat yang sederhana. Masa yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Cirinya mulai ada tempat tinggal yang menetap, ada unsur kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme, mulai bercocok tanam, mulai beternak, mempunyai teknologi pembuatan gerabah, dan jumlah keluarga yang besar. Peninggalannya, nah nih kita lihat. Ada beberapa peninggalan seperti bangunan megalitikum, mata panah, sarkofagus, kubur batu, pundak berundan, dan lain sebagainya. Pada masa bercocok tanam, kehidupan masyarakat sudah mulai menetap. Mereka memiliki pekerjaan seperti petani, nelayan, dan juga lain-lain. Mereka juga memiliki binatang peliharaan. Mereka juga melakukan yang namanya barter atau pertukaran barang antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Tetaplah semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.